Analisa rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan PT Semen Indonesia Tbk Persero. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data dan keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan pada perusahaan juga memiliki suatu fungsi yang sangat penting dalam pasar modal, di mana laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan. PT Semen Indonesia Persero Tbk sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri semen yang telah beroperasi dari tanggal 3 Oktober 1988. Tentunya memiliki laporan keuangan yang harus selalu dianalisa secara beruntun dari satu periode ke periode berikutnya untuk dapat dijadikan sebagai dasar informasi yang dapat berguna baik itu oleh pihak internal ataupun pihak eksternal perusahaan. Pada dasarnya, hasil dari analisis keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat memberikan informasi tentang kelebihan maupun kekurangan perusahaan, yaitu dengan melihat hasil perbandingan rasio. Seperti yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage ratio, yaitu untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga ada rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dan yang keempat ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Analisa rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling banyak digunakan, di mana dalam perhitungan rasio ia menggunakan perhitungan aritmatika sederhana yang dapat diinterpretasikan, di mana setiap perhitungan rasio akan jauh lebih bermanfaat. Rasio keuangan menurut James merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Secara umum, rasio keuangan merupakan suatu gambaran dari hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio, ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan adanya rasio keuangan ini dapat memudahkan untuk mengukur posisi keuangan suatu perusahaan. Analisa rasio keuangan atau financial ratio analysis merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Maka perbandingannya dapat dilakukan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan, atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan tersebut dalam bentuk angka-angka pada suatu periode tertentu. Setiap tutup periode di akhir bulan, biasanya pihak divisi keuangan atau the accounting division perusahaan selalu menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Maka dari itu, rasio keuangan dapat memudahkan untuk menganalisa suatu finansial perusahaan. Hasil dari analisa rasio keuangan atau financial ratio analysis ini dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menilai kinerjanya dalam suatu periode, apakah pihak manajemen perusahaan telah mencapai target yang telah ditentukan atau sebaliknya. Dan selain itu juga hasil dari rasio keuangan ini dapat dijadikan sebagai suatu penilaian terhadap kemampuan manajemen di dalam memberdayakan semua sumber daya perusahaan yang dimiliki secara lebih efektif.
Karena pada dasarnya tujuan utama dari analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan. Dan yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Selain itu, hasil dari analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat memberikan beberapa informasi yang terkait tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti seberapa besar aset perusahaan yang dapat dijadikan sebagai penjamin terhadap hutang-hutangnya dan seberapa besar kemampuan perusahaan di dalam membayar hutang-hutangnya. Sehingga jika suatu saat perusahaan mengalami krisis keuangan dan defisit terhadap anggaran sebagai suatu kelemahan perusahaan, maka pihak manajemen dapat mengukur seberapa besar perusahaan dapat melakukan penjaminan terhadap hutang-hutangnya dan pembayaran terhadap hutang-hutangnya. Selain itu, pihak manajemen perusahaan juga dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk melakukan perbaikan dan pemangkasan terhadap biaya-biaya yang dianggap memberatkan perusahaan, sehingga keuangan perusahaan dapat kembali stabil. Sedangkan apabila pihak manajemen perusahaan mendapatkan informasi yang terkait dengan kondisi keuangan yang cukup baik, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menarik para investor agar dapat menginvestasikan dananya ke perusahaan. Maka secara garis besarnya, informasi yang terkait dengan adanya kelemahan dan kekuatan tersebut bisa dikatakan telah cukup menggambarkan mengenai situasi dan kondisi dari kinerja manajemen perusahaan di dalam mengelola keuangan. James menyatakan bahwa bentuk-bentuk rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio pengukit. Yang ketiga, rasio percakapan. Yang keempat, rasio aktivitas. Yang kelima, rasio probabilitas. Penjabaran bentuk-bentuk rasio menurut Weston yaitu: yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas: yang A, rasio lancar atau current ratio; yang B, rasio sangat lancar atau disebut quick ratio; yang C, rasio kas atau cash ratio; yang D, rasio perputaran kas atau cash turnover ratio; yang E, rasio persediaan untuk modal kerja bersih atau disebut inventory to net working capital. 2. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis-jenis rasio solvabilitas: yang A, rasio utang terhadap harta; yang B, rasio utang terhadap modal; yang C, rasio utang jangka panjang terhadap modal. Amsir menyatakan bahwa dalam praktiknya analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka hanya bersumber dari neraca. 2. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. 3. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari 2 sumber. Bentuk-bentuk rasio keuangan. Penilaian dari kinerja keuangan finansial pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode penghitungan rasio keuangan terhadap laporan keuangan. Weston menyatakan bahwa bentuk-bentuk analisa rasio keuangan adalah sebagai berikut: 1. Rasio likuiditas; 2. Rasio solvabilitas; 3. Rasio aktivitas; 4. Rasio profitabilitas; 5. Rasio pertumbuhan; 6. Rasio penilaian. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tercapai pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Semuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu.
beserta kewajiban modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 2. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah perhatian apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. 5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi keuangan PT Semen Indonesia pada tahun 2016. Penelitian didesain dengan menggunakan dua metode dalam melakukan pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode observasi dan yang kedua yaitu metode studi literatur yang berkaitan dengan data perusahaan PT Semen Indonesia untuk kemudian dilakukan analisis dengan prosedur analisis rasio keuangan dengan penghitungan aritmetika yang dapat diinterpretasikan ke dalam hubungan ekonomis yang berkaitan dengan kinerja PT Semen Indonesia. Analisis rasio keuangan bulan Desember tahun 2016 menggunakan 3 rasio, yaitu pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan menggunakan rasio profitabilitas, dapat dikatakan kondisi keuangan PT Semen Indonesia dalam keadaan cukup baik dan perusahaan memiliki cukup kemampuan untuk melakukan suatu tindakan dalam penjaminan pembayaran hutang-hutang pihak kepada kreditur dan manfaat lain dari hasil rasio keuangan ini dapat dijadikan tolak ukur para investor di dalam menginvestasikan pada PT Semen Indonesia karena perusahaan dalam keadaan baik.